channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Siluman Harimau. Saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari Putri yang tinggal dengan budenya di salah satu kota besar di Yogyakarta. Putri dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Ia sebagai anak pertama dan mempunyai 4 orang adik. Sementara orang tuanya sebagai buruh serabutan yang membuat Putri akhirnya putus dari sekolahnya. Putri sekolah hanya sampai lulusan SMP saja, tapi Putri dikenal di lingkungan dia tinggal sebagai seorang anak yang tekun belajar, yang sekaligus bisa menguasai semua pelajaran. Bukan hanya pelajaran formal, tapi pelajaran agama yang diikuti di salah satu pesantren. Walaupun dia tidak menjadi santri di situ, tapi dia ikut mengaji di pesantren tersebut. Karena tempat tinggal Putri ini memang tidak jauh dari pesantren. Sampai usia Putri hampir 16 tahun, dia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi. Dan dia memilih untuk membantu keluarganya dengan cara ia menjadi buruh cuci di salah satu rumah tetangganya. Tapi karena orang tuanya yang tidak menyetujui pekerjaan tersebut, akhirnya Putri berhenti dari pekerjaan itu tepat di hari raya. Dan kata orang tuanya, budenya ini akan berkunjung ke rumahnya. Budenya Putri yang mempunyai anak 1, tapi anaknya sudah meninggal. Anaknya budenya ini meninggal beberapa tahun yang lalu, sewaktu Putri lulus SD. Tepat di hari raya, Putri kedatangan budenya, berbincang-bincang dan menceritakan kisah pilu anaknya yang meninggal 4 tahun yang lalu, sewaktu anaknya itu baru kelas 1 SMP. Meninggalnya anaknya budenya Putri saat dia pulang sekolah dengan mengendarai sepedanya. Saat keluar gerbang tidak menengok ke kanan dan ke kiri, dan alhasil ketabrak mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi sampai tubuhnya terseret beberapa meter, yang membuat anak budenya ini harus dilarikan ke rumah sakit. Sempat dirawat beberapa hari, namun karena darah yang keluar dari kepalanya tidak kunjung berhenti, membuat terus-terusan kekurangan darah sampai akhirnya nyawanya tidak tertolong. Tujuan Bude dan Pakdenya Putri ini berkunjung ke rumah salah satunya untuk silaturahmi. Tapi di balik silaturahminya ini, budenya yang mendengar Putri yang putus sekolah yang sudah hampir 1 tahun tidak melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Budenya mengajak Putri pergi ke Jogja agar diasuh olehnya dan bisa melanjutkan sekolah menengah atas. Lalu kemudian orang tuanya Putri waktu itu tidak bisa menjawab secara langsung. Dia menanyakan kepada Putri, "Putri, gimana menurut kamu? Kamu mau ikut sama Bude Pakde?" Tanya orang tuanya Putri. "Putri mau, Bu, tapi ibu dan bapak tidak keberatan kan kalau Putri ikut Bude?"
Nanti adik-adik bagaimana? Jawab Putri. Itu urusan gampang, Put, ujar orang tuanya Putri. Lah terus nanti Putri di sana sama siapa? Tanya Putri. Ya Putri sama Bude dan Pak D. Putri anggap saja Bude ini orang tua kamu. Budenya pun ikut menimpali. Bude ingin kamu menjadi orang sukses yang bisa membantu keluarga. Suatu saat nanti kalau kamu sudah lulus sekolah menengah, setidaknya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak daripada kamu bekerja sebagai tukang cuci, ujar budenya. Iya sih, Bapak juga tidak ngizinin saya bekerja, jawab Putri. Ya iyalah, siapa juga yang mau melihat kondisi anaknya itu sebagai buruh cuci. Ya itu sih memang benar, bisa menghasilkan uang, bisa membantu bapak ibumu. Tapi dengan pekerjaan seperti itu kan tidak baik untuk anak seusia kamu, tutur budenya. Putri merenung hanya mengangguk sembari menunduk. Putri akhirnya menyetujui permintaan budenya untuk tinggal di Jogja. Putri pun berpamitan dengan bapak dan ibunya, dan juga dengan adik-adiknya. Lalu kemudian orang tuanya Putri berpesan kepada Putri. Putri, nanti kamu di sana tinggal sama Bude sama Pak D. Kamu jadi anak yang patuh, jangan bikin Bude Pak D kecewa. Kamu juga harus rajin dan tekun belajar. Terus jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu puasa Senin Kamis kalau senggang waktunya, tutur orang tuanya Putri. Iya Pak, Bu, jawab Putri. Singkat ceritanya sore harinya akhirnya mereka berangkat ke Jogja meninggalkan keluarganya Putri. Sampai di Jogja beberapa minggu memang belum ada pendaftaran siswa baru. Sampai akhirnya 1 bulan di Jogja ada pendaftaran. Putri didaftarkan di salah satu sekolah menengah atas di Jogja. Selama menunggu tahun ajaran baru, Putri hanya ada di rumah budenya. Rumah yang sangat besar, rumah yang kamarnya itu sampai ada 8 kamar. Dan semuanya kosong, hanya diisi dengan barang-barang bekas. Hanya ada 3 kamar yang terisi. Yang pertama kamar budenya, yang kedua kamar Putri, dan yang ketiga kamar yang dihuni oleh anaknya yang perempuan yang sudah meninggal. Namun di sini ada 1 kamar yang tidak terpakai, kata budenya. Di dalam kamar itu tidak ada apa-apa, cuma kamar itu memang jarang dibuka. Kalau kamu mau bersih-bersih, biarkan saja kamar itu, tidak usah dibersihkan, biarkan tidak terpakai. Dan kamu juga jangan masuk kamar itu ya, pinta budenya. Jadi selama 2 bulan di rumahnya Bude dan Pak D-nya sudah menganggap Putri seperti anaknya sendiri. Putri sering diajak ke tempat-tempat wisata, diajak ke mall. Yang seumur-umur itu baru kali pertama Putri pergi ke tempat-tempat hiburan. Baru pertama kali Putri menikmati masa-masa liburan sebelum dia sekolah. Sampai singkat ceritanya, Putri yang melanjutkan ke jenjang menengah ke atas tetap seperti biasanya. Putri masih tetap dengan belajarnya dan tetap tegar dengan ibadahnya. Putri yang sudah 1 tahun tinggal bersama budenya tepat hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Tepat di mana Putri sudah 1 tahun tinggal bersama dengan budenya. Putri mengingat kebersamaan dengan keluarganya saat Hari Raya tiba. Dia ingat benar bagaimana keluarganya yang terdiri dari 4 adiknya, kedua orang tuanya. Namun untuk sekarang, malam hari raya, Putri hanya bisa menangis menahan rindu. Putri yang menangis di dalam kamar dihampiri dengan budenya. "Kamu kenapa, Put?" tanya budenya. "Putri kangen sama adik, sama bapak dan ibu di kampung, Bude," jawab Putri. "Oh, iya Put,
beberapa hari nanti kita ke sana ya. Ini kan baru hari raya. Malam ini saja Pak De sama Bude banyak tamu. Nanti kalau sudah senggang, Putri pulang sama Bude sama Pak De ya, kata budenya. Putri pun kemudian mengangguk. Beberapa hari setelahnya, mungkin 4 hari setelah hari raya, Putri serta Pak De budenya berangkat ke kampung ke tempat tinggal orang tuanya Putri. Putri yang begitu kangen dengan orang tuanya sama adik-adiknya sampai di sana memeluk sampai menangis-nangis. Ibu, adik, Putri kangen sama kalian. Putri yang kangen dicampur dengan kesedihan orang tuanya yang memeluk dengan tangisan. Kamu baik-baik saja kan nak? Kata orang tuanya. Iya bu, Putri baik-baik saja kok, jawab Putri. Putri yang 1 tahun tinggal dengan budenya membuat kondisi fisiknya berubah secara fisik. Yang tadinya agak kurusan semenjak Putri tinggal sama budenya semuanya serba tercukupi. Membuat Putri agak gemukan dengan keadaan yang lebih segar. Orang tuanya senang sekali melihat kondisi Putri yang sehat dan lebih segar serta lebih cantik. Singkat ceritanya, Putri berangkat lagi ikut sama budenya untuk melanjutkan sekolahnya. Di tahun kedua inilah Putri baru tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bude dan juga Pak D-nya. Putri yang secara tidak sengaja melihat keduanya itu kok sering di rumah. Setiap Putri pulang sekolah pasti ada di rumah. Sorenya pun ada di rumah. Selama 2 bulan Putri memperhatikan Pak D sama budenya. Satu waktu Putri memberanikan diri untuk bertanya sama budenya tentang pekerjaan suaminya. Putri ini muncul saat keduanya sedang makan malam. Bude sama Pak D itu kerjanya apa ya? Putri lihat setiap hari kok di rumah saja, tanya Putri dengan polosnya. Pak D itu kerjanya di depan komputer, Put. Jadi setiap hari cuma di rumah saja. Pak D itu pemilik saham dari pabrik, jawab budenya. Maksudnya pemilik saham itu apa, Bude? Tanya Putri penasaran. Pemilik saham itu yang sebagian besarnya pabrik itu milik Pak D, karena Pak D banyak mengeluarkan uang untuk pabrik itu, jawab Pak D-nya. Oh, begitu ya. Memang ada berapa pabriknya? Tanya Putri yang masih polosnya. Hanya ada 4 pabrik, jawab budenya menimpali. Wah, pantesan saja. Pak D katanya mau bikin kolam renang ya? Tanya Putri. Iya Put, doakan saja ya. Semoga rezekinya lancar. Nanti bisa buatin kolam renang buat kamu, jawab Pak D-nya. Jadi di sini Putri sama sekali tidak curiga kalau Pak D dan budenya ini ternyata pelaku pesugihan. Namun seiring berjalannya waktu, Putri ragu kalau Pak D sama budenya hanya bekerja di rumah. Menurut kabar yang tersiar lewat tetangganya, karena Putri memang terkadang suka keluar dengan beberapa teman sekolahnya yang tidak jauh dari rumah besar yang dihuninya, yaitu rumah Pak D dan budenya Putri. Beberapa warga ada yang bilang kalau Pak D dan budenya ini pelaku pesugihan. Putri yang selama 2 tahun tinggal dengan budenya itu tidak ada keanehan yang muncul. Walaupun beberapa kali dia melihat ada yang aneh, tapi menurut Putri itu hal yang biasa. Karena ia sebagai orang yang mempunyai adat dan budaya, ketika malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, memberikan hal sesaji itu hal yang biasa. Walaupun secara perilaku sehari-hari itu tidak baik, tapi ya sebagai orang yang beragama menghormati adat orang-orang dulu, yang suka memberi sesaji, suka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah hal biasa.
Suatu waktu Putri pernah melihat Pak D dan budenya ini masuk ke dalam kamar yang memang Putri tidak diizinkan untuk masuk. Awalnya Putri hanya menganggap itu adalah hal biasa. Terserah Pak D budenya mau berbuat apa di kamar tersebut. Namun saat Putri sudah naik ke kelas 3, dia sempat pulang lagi ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya dan juga dengan adiknya. Adiknya yang merasa iri karena melihat Putri yang sangat senang, tapi Putri tidak melupakan bagaimana keluarganya. Budenya yang setiap kali datang tanpa sepengetahuan Putri yang selalu memberikan uang kepada orang tuanya Putri untuk kebutuhan adik-adiknya Putri, yang memang secara kehidupan itu jauh lebih baik setelah Putri itu ikut dengan budenya. Setengah tahun sebelum lulus, Putri benar-benar mengalami hal-hal yang tidak diduga sama sekali. Salah satunya saat semester akhir, Putri yang tidak diizinkan masuk ke salah satu kamar. Dari kamar itu, Putri mendengar seperti suara auman hewan buas yang jelas-jelas didengar di kamar tersebut. Namun Putri yang mengingat kalau di rumah budinya ini sama sekali tidak ada hewan buas. Tapi kenapa dengan jelas suara itu didengar oleh Putri? Putri yang merasa takut karena kamar tersebut itu di sebelah kamar Putri yang digunakan untuk istirahat. Saat Putri itu sedang rebahan di kamar, Putri semakin mendengar seperti ada hewan buas yang sedang mengaum. Sampai Putri tidak bisa tidur karena suara itu bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali, yang membuat Putri ketakutan. Di sini Putri ingin keluar memanggil Pak D budenya, tapi takut mengganggu waktu istirahatnya. Semakin larut suaranya semakin jelas, namun Putri malam itu daripada ketakutan, dia beranjak dari tempat tidur untuk melakukan sholat malam, meminta perlindungan, berdoa dan juga berzikir. Namun saat melaksanakan sholat malam, suara itu berhenti seketika. Tapi setiap kali Putri kembali rebahan lagi dan lagi, suara itu terdengar dengan jelas. Setelah beberapa hari Putri mendengar suara itu. Apa ini halusinasi saja? Kenapa beberapa hari ini selalu ada suara auman hewan buas ya? Gumam Putri di dalam hati. Di minggu kedua, suara auman yang benar-benar nyata didengar oleh Putri kembali. Tidak menampakkan diri, namun suara itu jelas terdengar oleh Putri, yang membuat Putri terkejut dan terbangun dari tidurnya. Dia langsung bergegas ke kamar mandi, mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Itu kebiasaan Putri setiap hari, setiap malam kalau tidak ada tamu bulanan. Setiap harinya Putri tidak pernah melewatkan yang namanya sholat malam. Namun saat sedang sholat malam ini, suara-suara itu terkadang muncul kembali. Tapi suaranya sangat-sangat lirih. Sampai Putri sesekali pernah memimpikan hal yang benar-benar membuat dia itu sangat ketakutan. Putri memimpikan sosok hewan buas seperti sosok harimau yang seakan-akan bersiap untuk menerkamnya. Sudah hampir 2 bulan dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Di bulan ketiganya saat Putri itu lewat di depan kamar sebelah, Putri melihat bayangan seperti harimau yang ada di dalam mimpinya itu masuk ke dalam kamar yang sering dikunjungi oleh Bude dan juga Pak D-nya, yang memang Putri tidak diizinkan untuk masuk ke kamar tersebut. Saat diamati dengan mata kepalanya sendiri, sontak saja Putri langsung loncat ke tempat tidurnya.
karena dengan jelas Putri melihat sosok harimau yang ada di dalam mimpinya itu masuk ke kamar sebelah. Lalu kemudian keesokan harinya Putri pun memberanikan diri bertanya kepada budenya. "Bude, Putri mau nanya bude," tanya Putri. "Iya Put, kenapa? Soal sekolah?" tanya balik budenya. "Bukan bude, soal sekolah semuanya lancar, tidak ada masalah. Tapi ini tentang kejadian aneh yang Putri alami selama beberapa hari ini. Apalagi saat semalam Putri melihat seperti sosok harimau masuk ke dalam kamar yang ada di sebelah kamarnya Putri," tanya Putri penasaran. "Kamar? Kamar yang mana Put?" tanya balik budenya. "Itu bude, kamar yang Putri tidak diizinkan masuk sama Bude dan Pak D," jawab Putri. "Kalau misalkan Putri melihat harimau malam hari, terus kamu melihat sampai masuk ke kamar itu hanya halusinasi kamu saja Put. Kamu tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Tidak mungkin kan budemu memelihara harimau kayak gitu?" jawab budenya. "Iya bude, Putri tahu. Tidak mungkin juga bude pelihara harimau di rumah. Dan juga harimau itu seperti yang ada di dalam mimpi Putri bude," kata Putri. "Sudah Put, tidak usah dipikirkan. Kamu serahkan saja sama bude," jawab budenya. Setelah itu Putri berangkat sekolah diantar oleh sopir pribadinya. Lalu kemudian Putri di dalam mobil menanyakan kepada sopirnya. "Pak sopir, kalau Putri mau nanya, boleh?" tanya Putri. "Oh iya non Putri, boleh. Mau nanya apa ya?" kata sopirnya. "Ini Pak, tadi malam Putri kok melihat harimau yang ada di mimpinya Putri, dan harimau itu masuk ke dalam kamar Bude," kata Putri. Gini ya non Putri jaga rahasia ya. Saya bekerja sama Bude kamu itu sudah hampir 4 tahun lamanya. Perlu kamu tahu, sebelum Bude kamu punya pabrik, dulu dia itu orang susah. Dulu dia sering dihina orang-orang di kampung. Nah ini yang perlu kamu tahu, harimau itu adalah sosok pesugihan Bude kamu Put," kata Pak sopir. "Hah? Yang benar saja Pak. Masa Pak Ade sama Bude punya pesugihan?" tanya Putri keheranan. "Dulu Bude kamu sering sekali diejek oleh tetangga. Tapi semenjak orang tuanya meninggal, kehidupannya berubah secara cepat. Nenek kakekmu itu dijadikan tumbal pesugihan Put. Dulu mungkin kamu masih kecil, atau mungkin kamu juga belum lahir. Dan semenjak saat itu, usaha yang dimiliki Bude dan Pak Demu memang luar biasa. Dan setelah kejadian itu, karyawan-karyawan pabrik setiap tahun itu pasti ada saja yang meninggal. Itu juga sebenarnya sebagai tumbal pesugihan non. Sudah banyak memakan tumbal. Apalagi pesugihan itu sudah hampir 5 tahun dilakukan oleh Bude dan Pak Demu. Memang banyak rumor kalau Bude kamu melakukan pesugihan. Dan itu bukan omong kosong. Maaf ya non, bukannya Pak sopir ini mau ngomong tentang pesugihannya. Tapi kamu belum tahu banyak kan? Tapi logikanya, modal dari mana orang yang dulunya susah kok langsung tiba-tiba sukses, dan belum ada 1 tahun sudah langsung punya pabrik. Orang tuamu yang sedari dulu bekerja keras juga belum bisa buat pabrik, rumah juga masih sederhana. Nah, ini Bude sama Pak Demu yang baru 5 tahun sudah mempunyai pabrik. Dapat modal dari mana coba?" Pak sopir menjelaskan panjang lebar. "Pak sopir kok tahu bapak sama ibu saya?" tanya Putri penasaran. "Iya, karena saya telah ikut Bude kamu itu dari kamu masih bayi. Jadi saya tahu benar siapa kamu. Makanya Pak sopir sayang sama kamu. Dan saya pun khawatir kalau kamu tinggal di rumah budemu ini. Apalagi kamu sering melihat seperti itu. Mendingan kamu cepat-cepat tinggalkan rumah budemu ini non. Kalau kamu terus-terusan di situ bahaya. Karena sudah banyak korban yang meninggal yang dijadikan tumbal. Banyak sekali cerita dari orang yang bekerja di pabrik milik budemu ini. Kalau orang yang selalu melihat harimau, dipastikan tidak berselang lama orang itu akan meninggal dunia.
Pak sopir khawatir sama kamu, Non. Sebaiknya kamu lebih hati-hati lagi. Cerita dan nasihat dari Pak sopir di dalam mobil sambil jalan menuju sekolahnya Putri. Terima kasih ya Pak, sudah nganterin Putri. Makasih juga atas nasihatnya ya Pak, kata Putri. Iya Non Putri hati-hati ya, ujar Pak sopir. Singkat ceritanya siang harinya Putri dijemput lagi sama Pak sopir. Putri disuruh sama Pak sopir untuk menjaga rahasia tersebut. Non Putri jangan ngomong sama siapa-siapa tentang obrolan tadi pagi ya Non, kata Pak sopir. Iya Pak, tenang saja, jawab Putri. Singkat ceritanya sampai akhirnya 1 bulan sebelum Putri lulus, kejadian-kejadian aneh semakin sering dialami oleh Putri. Putri mungkin waktu itu akan dijadikan tumbal karena hampir setiap malam Putri benar-benar melihat sosok harimau masuk ke kamar sebelah. Entah itu halusinasi atau tidak, tapi sosok itu benar-benar hadir di hadapan Putri saat Putri hendak melakukan sholat malam. Putri yang sedang sholat dengan kusuknya, namun dengan ketakutan, kekhawatiran, cemas semua campur aduk menjadi satu. Sampai beberapa hari Putri mengalami kejadian yang benar-benar membuat Putri merasa tidak betah tinggal bersama budenya. Karena satu alasan, sosok harimau yang sering menghantuinya setiap malam, yang sering menjenguknya setiap malam itu membuat Putri gelisah dan juga takut. Hampir setiap malam pasti Putri menangis di balik selimutnya. Putri, rasa takutmu yang berlebihan itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Di rumah ini tidak ada apa-apa. Kamu lihat seperti itu tidak usah mikir yang aneh-aneh. Sudah, kamu tidur saja. Ntar juga hilang sendiri, kata budenya menasehati. Tapi itu bukan hanya halusinasi Bude. Itu nyata di hadapan Putri. Saat Putri sedang sholat, pasti sosok itu ada di hadapan Putri, jawab Putri meyakinkan. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sana, kamu tidur lagi, pinta budenya. Setelah itu memang tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada kejadian seperti seminggu sebelumnya. Namun 1 minggu setelah itu, sosok harimau itu datang lagi seakan-akan berusaha mendekati Putri. Muncul dengan mengangkat tubuhnya, dengan mengangkat kakinya, seakan-akan sosok siluman harimau itu ingin menjangkau tubuh Putri. Yang dialami Putri selama 1 minggu itu ada beberapa mimpi yang dimana harimau itu ingin menerkam Putri dalam tidurnya. Walaupun itu mimpi, tapi wujud harimau itu nyata di depannya. Putri hanya bisa pasrah berdoa, bersikir, meminta perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Sampai akhirnya sosok siluman harimau itu tidak mampu menggapai dan mendekati tubuh Putri. Sampai akhirnya Putri lulus sekolah menengah ke atas. Dia yang meminta izin sama Budi dan juga Pak D-nya untuk kembali ke kampungnya dengan alasan ia ingin mendapatkan pekerjaan dengan ijazahnya. Dan tentang cerita dari Pak sopirnya itu, setelah 1 minggu Putri lulus, ada kabar bahwa karyawan pabriknya Budinya ini ada yang meninggal dunia. Putri yang memutuskan untuk pulang ke kampung diantar sama Bude dan juga Pak D-nya sampai ke rumah orang tuanya. Di situ banyak cerita dan benar dugaan orang tuanya Putri. Maksud tujuannya Putri dibawa ke Jogja, diajak secara baik-baik untuk sekolah. Untuk ini, untuk itu hanyalah alasan saja. Yang tujuan utama hanyalah ingin mendapatkan tumbal dari darah yang masih ada kaitannya, yaitu Putri sendiri yang masih keponakannya.
Namun pada kenyataannya justru karyawan pabriknya yang menjadi tumbal pesugihan budenya. Singkat ceritanya, setelah setahun lulus dari sekolah, Putri pun sudah bekerja, sudah bisa membantu kedua orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan adik-adiknya. Kini Putri sudah tinggal bersama kedua orang tuanya lagi. Namun pengalaman itu Putri tidak bisa melupakan kalau ternyata budenya mempunyai pesugihan. Dan selesai. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah, agar kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.